Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Fatoni selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1. Saya Jufal Fausen. Saya Salma Ailunima. Saya Syifu Alfa Mirevanda. Juga Ananda Laila yang berhalangan hadir. Baik, dalam video kali ini kami akan menjelaskan mengenai materi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa. Organisasi BPUPKI diketuai oleh Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Wedya Diningrat. Nah, BPUPKI ini melakukan beberapa sidang, yaitu pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni. Waktu sidang pertama tanggal 29 Mei 1945, Ketua BPUPKI atau Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Wedya Diningrat bertanya pada audiens rapat untuk mengusulkan calon rumusan dasar negara. Baik, pada tanggal 29 Mei 1945, yaitu pada sidang pertama BPUPKI, terdapat usulan dari Muhammad Yamin yang isinya sebagai berikut. Yang pertama, peri kebangsaan; yang kedua, peri kemanusiaan; ketiga, peri ketuhanan; 4, peri kerakyatan; 5, kesejahteraan rakyat. Lalu lanjut pada sidang ketiga tanggal 31 Mei 1945, Profesor Dr. Supomo mengemukakan 3 asas teori-teori bagi negara Indonesia, yaitu yang pertama, teori negara perseorangan atau individualis; yang kedua, paham negara kelas atau class theory; yang ketiga, paham negara integralistik. Lanjut untuk sidang yang terakhir pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno, beliau mengusulkan dasar negara yang terdiri atas 5 prinsip, antara lain: 1. Nasionalisme atau kebangsaan Indonesia; 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan; 3. Mufakat atau demokrasi; 4. Kesejahteraan sosial; 5. Ketuhanan yang Maha Esa atau ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, usulan-usulan ini tadi belum mufakat, belum dijadikan sebagai dasar negara. Baik, selanjutnya untuk materi yang kedua, yaitu hubungan Pancasila pada masa kemerdekaan. Baik, setelah melakukan beberapa sidang BPUPKI ini, lalu dibentuklah suatu panitia kecil yang beranggotakan 9 orang yang bertugas merumuskan gagasan-gagasan tentang dasar-dasar negara. Setelah itu, pada tanggal 22 Juni 1945, BPUPKI merancangkan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau disingkat UUD 1945, yang disebut sebagai Piagam Jakarta. Nah, piagam ini mengandung 5 sila yang menjadi bagian dari ideologi Pancasila. Tetapi pada sila pertama tercantum frasa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, frasa ini pada akhirnya dihapus dari pembukaan UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, hingga akhirnya diganti menjadi Ketuhanan yang Maha Esa. Panitia tersebut merupakan badan yang ditugaskan untuk mengesahkan UUD 1945. Kenapa frasa tersebut harus diganti? Karena jika tidak, mungkin akan terjadi perpecahan di Indonesia ini, karena di situ terdapat tercantum kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, jika tidak diganti, mungkin negara ini dianggap sebagai negara Islam. Di sini saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu hubungan Pancasila pada masa Orde Lama.
Salah satu periode penerapan Pancasila dalam sejarah Indonesia adalah pada masa Orde Lama, yaitu yang dipimpin oleh Presiden Soekarno pada tahun 1945 sampai 1966. Pada masa tersebut, Indonesia telah mengalami 3 masa, yaitu masa setelah kepemimpinan Soekarno 1945 sampai 1950, masa setelah pengakuan kedaulatan 1950 sampai 1959, dan yang terakhir adalah masa akhir kepemimpinan Soekarno yang terjadi pada tahun 1959 sampai 1966. Pada masa awal kepemimpinan Soekarno, banyak sekali tantangan yang harus dihadapi. Mulai dari kehadiran Belanda yang menolak kemerdekaan Indonesia, upaya-upaya menggantikan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia, hingga munculnya pemberontakan untuk mengganti ideologi Pancasila. Pemberontakan tersebut antara lain pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau biasa dikenal dengan PKI di Madiun pada tanggal 18 September 1948 yang bertujuan untuk mendirikan negara Soviet Indonesia dengan ideologi komunis. Yang kedua ialah pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia atau yang biasa disebut dengan DITII yang bertujuan untuk mengganti Pancasila dengan syariat Islam. Next, selanjutnya Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdiri sendiri. Namun, menjadi negara yang berdaulat justru membuat Soekarno mengalami banyak masalah internal, baik dari kabinet maupun ancaman yang mengancam kedaulatan. Pada periode ini atau 1950 sampai 1959, berbagai pemberontakan bermunculan yang mengancam keutuhan negara. Pemberontakan tersebut antara lain pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA, pemberontakan Andi Aziz, pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS, Perjuangan Rakyat Semesta atau Permesta, dan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI, dan yang lain sebagainya. Pada periode tahun 1959 sampai 1966 dikenal sebagai demokrasi terpimpin. Pada masa ini demokrasi tidak berada pada kekuasaan rakyat. Kepemimpinan dipegang penuh oleh Soekarno melalui dekret Presiden 1959. Hal ini menyebabkan terjadinya penyimpangan penafsiran terhadap Pancasila. Presiden Soekarno mengangkat dirinya sebagai presiden dengan masa jabatan seumur hidup. Presiden Soekarno pun dianggap menjadi presiden yang otoriter. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi yang keempat, yaitu hubungan Pancasila pada masa Orde Baru. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia juga diterapkan pada masa Orde Baru, yaitu sejak tahun 1966 sampai 1998, ketika Soeharto menjadi Presiden RI. 5 bunyi Pancasila juga dijadikan sebagai landasan negara selama rezim Orde Baru. Pemerintahan Orde Baru mempunyai visi misi utama dengan menjalankan nilai-nilai Pancasila dan UUD RI dalam kehidupan masyarakat serta bernegara. Upaya penerapan Pancasila di rezim ini salah satunya adalah penyederhanaan partai politik. Partai politik dibatasi dengan hanya berjumlah 3, meliputi Partai Demokrasi Indonesia atau PDI, Partai Persatuan Pembangunan atau PPP, dan Partai Golkar atau Golongan Karya. Atas nama Pancasila sebagai falsafah dan dasar negara, kata Soeharto, maka ABRI, militer, dan Golkar harus bersatu, terutama dalam menjalankan pemerintahan yang kuat dari segala ancaman. Penerapan Pancasila sebagai asas tunggal dan pada era Orde Baru dengan segala dampaknya menuai kritik. Beberapa kalangan menyebut Soeharto telah menyalahgunakan Pancasila untuk kepentingan sendiri dan kelompoknya. Materi yang selanjutnya adalah hubungan Pancasila pada masa reformasi.
Di era reformasi 1998, seiring lengsernya Soeharto dari kursi kepresidenan dan selanjutnya penerapan Pancasila juga terhalang banyak godaan. Berakhirnya Orde Baru membuka pintu gerbang kebebasan bagi rakyat Indonesia. Nyaris di semua lini kehidupan. Penerapan Pancasila kini mendapatkan tantangan dari kondisi masyarakat Indonesia yang benar-benar mendapat kebebasan. Di satu sisi, adanya kebebasan merupakan hal yang positif, namun ada juga beberapa sisi negatifnya. Sebagai contoh adalah terjadinya pergaulan bebas, cara interaksi yang tak beretika, penyalahgunaan narkoba, minum-minuman keras, serta hal-hal lain yang dapat mengancam keutuhan bangsa. Kedatangan ideologi lain tidak terlepas dari perkembangan teknologi informasi seperti berbagai platform sosial media. Maka dari itu penerapan Pancasila masyarakat untuk lebih bisa memaknai dan mengamalkannya, sehingga cita-cita dari nilai asli masyarakat Indonesia dapat terus berkembang agar masyarakat dapat mencapai keadilan dan kemakmuran sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945.